Tapi ternyata kemuliaan daripada umat baginda Nabi SAW adalah pertama kali yang dihisab oleh Allah dan pertama kali yang menempati surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fenty Aini dalam program kajian rutin Jakarta Islamic Center. Insya Allah akan menjelaskan suatu topik yang sangat menarik ini, Mitra. Pas banget dengan momen Maulid Nabi kita. Dan ini akan kita bahas ya bersama gurunda kita yang sudah hadir di studio kita, Dr. Said Abdul Hakim, SKOMI. Nah, beliau ini lengkap loh Mitra ya, semua. Beliau ada Saidnya, beliau juga tidak terlepas dari teknologi. Kita akan bahas ini menjadi menarik Mitra. Kita sapa beliau yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda ya? Alhamdulillah sehat ya. Siang ini kita akan membahas suatu tema yang menarik nih Mitra. Kita akan mengangkat suatu judul privilege umat Nabi Muhammad SAW. Di sini pastinya Mitra juga sudah biasa juga sih Bib dengar istilah privilege itu ya. Hak-hak istimewa yang didapatkan oleh seseorang. Tapi ini berkenaan dengan momen Maulid Nabi kita. Kita pastinya pengen lebih tahu dan lebih menggali apa sih yang kita dapatkan secara keistimewaan hak-haknya itu. Ya, dari baginda kita. Mungkin tolong Habib jabarkan, tolong jelaskan secara rinci sehingga kami lebih ya. Mitra juga di rumah pastinya pengen tahu ya apa yang menjadi privilege-nya kita. Yuk, mari kita dengarkan. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du, Rabbi a'udhu bika min hamajati syayatin wa a'udhu bika Rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad kallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udhu billahi as-samin alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa JIC TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga yang saya hormati dan saya muliakan, Ustazah Fenty, ya, insya Allah yang istiqomah ya, dalam dakwah media sosial ini. Semoga pahala kita semua yang ada di studio ini dan insya Allah yang mendengarkan, mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan nanti di yaumil akhir. Amin, amin ya Allah. Alhamdulillah kita memasuki bulan Rabiul Awal. Betul. Ya, hari ini tanggal 7 atau tanggal 8. Iya. Karena ada perbedaan wilayah. Iya, betul. Kalau di Saudi ini udah tanggal 8. Oh gitu ya. Okay. Tanggal 8 Rabiul Awal. Ya, artinya kita sudah masuki bulan yang luar biasa. Betul. Bulan di mana di bulan ini adalah bulan kelahiran baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah dicatat tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Betul sekali. Kenapa tahun gajah? Karena pada saat itu terjadi perang, penyerangan terhadap Ka'bah yang dilakukan oleh pasukan Raja Abraha ya, yang kita kenal diabadikan dalam surat Al-Quran, surat Al-Fil. Ya, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kemuliaan Ka'bah, ya, dan disitulah pula Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun itu dilahirkan, di mana di tahun tersebut ya baginda Nabi SAW ketika dilahirkan itu luar biasa, Ustazah ya. Begitu dilahirkannya baginda Nabi SAW,
ya, banyak sekali kejadian-kejadian yang tentunya ini bukan hal yang artinya bukan sesuatu hal yang kebetulan. Iya, Ya, pastinya. bukan suatu hal yang kebetulan, ya, tapi ini adalah satu tanda ya kemuliaan baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau dilahirkan ya menjelang subuh, ya di waktu fajar, ya, dan di situ ada beberapa orang yang melihat ada cahaya yang begitu terang benderang dari langit Allah Subhanahu wa taala ke tempat di mana beliau dilahirkan. Iya, betul. Ya, bahkan ada beberapa yang dari umat lain yang menyaksikan hal itu. Iya, betul, betul. Dan saat itu juga alhamdulillah berhala-berhala atau gedung-gedung ya pencakar langit di Romawi ya terjadi kehancuran ya. Iya, iya. Kenapa? Karena simbol daripada kesyirikan saat itu sudah mulai kikis, dan api majusi yang tidak pernah mati, tidak Iya, pernah padam, betul. saat itu juga padam. Dan mereka semua mempercayai, orang-orang di luar Islam itu mempercayai bahwa ciri-ciri pada kenabian Nabi Muhammad SAW yang pastinya telah lahir seorang manusia yang mulia, baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Iya, betul. jadi bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan yang mungkin kita kenal di Islam. Ada bulan Ramadan, Iya. ada bulan Muharram. Ya, 2 bulan ini yang merupakan hari besar Islam. Iya, betul. Bulan Muharram adalah bulan di mana tahun baru Islam. Iya. Tapi bulan Ramadan di mana bulannya banjirnya pahala buat Iya, umat Islam. betul. Tapi di antara seluruh bulan ini tidak ada manfaatnya kecuali adanya bulan Rabiul Awal. Allah. Dilahirkannya baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersyukur sekali kita menjadi umatnya yang merupakan ini adalah umatul dakwah kita ini. Jadi umatnya Nabi Muhammad ini ada 2, Ustazah. Ada umatul dakwah, ada umatul ijabah ini kita. Ada 2 umatul ijabah, ada umatul dakwah. Kita menjadi umatnya ijabah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sudah dapat hidayah nih, alhamdulillah. Ya, kita lahir dari ibu kita yang Muslim, orang tua kita yang Muslim, secara otomatis kita sudah mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur sekali kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada juga umatul dakwah. Ya, siapa mereka yang belum tersentuh, dan inilah tugas kita. Melalui media ini ya kita menyentuh ya seluruh manusia agar mengikuti ajaran daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan privilege ya. Iya, betul, tentang keistimewaan ya. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu apa gitu ya. Ya memang ini harus kita gali. Ya, kenapa? Kita mungkin biasa-biasa saja kalau kita tidak kenal. Betul. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Iya, betul. Maka kita harus gali. Iya. Supaya kita ini harus merasa bangga menjadi umatnya baginda Nabi SAW. Banget, setuju. Ya, menjadi bersyukur kepada Allah dijadikan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Betul. Ya. Salah satu atau banyak ini. Jadi kalau kita bahas tadi Ustazah Fenty bilang, ini kita bahas ya kurang lebih berapa menit ini? Ya. Kita akan bahas pokoknya gimana caranya mitra kita di rumah bisa mengerti dan lebih mencintai Rasul kalau kita. Kita bahas sampai besok ini. Itu dia, Bib. Episodenya bisa panjang. Jadi begitu banyak sekali keistimewaan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Salah satunya adalah kita umat Nabi Muhammad SAW nanti, ya, nanti dunia ini akan hancur, ya, terjadi kiamat, dan Allah bangkitkan kembali kita di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala dan menunggu persidangan di padang mahsyar Allah, di mana manusia berbondong-bondong untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka datang ke Nabi Adam. Mereka datang ke Nabi Ibrahim dan terus ke Nabi-Nabi. Tapi mereka mengatakan, saya tidak bisa. Tapi ketika Nabi kita Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, maka alhamdulillah persidangan dimulai. Iya, betul. Dan Masya Allah. umat Nabi Muhammad merupakan umat terakhir. Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, penutup daripada seluruh nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi la nabiyahu ba'da. Jadi nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Iya. Jadi kan di Indonesia ada juga ini. Iya, Ya. benar. Namanya nabi ya setelah Nabi Muhammad ada ya. Iya, Terakhir bukan hanya kita di lihat- Indonesia itu, Bib. Iya, Iya. terakhir kita lihat ada di Bogor ya. Iya. Namanya Ahmad Musadek. Berapa tahun yang lalu itu ya? Iya, sebelum nama Musadek namanya Ahmad Musedeng. Ya. Iya, 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 iya. Kenapa? Oke Ya, lah. dia ngaku sebagai nabi, ya. Betul, betul. Berada di Gunung Bundar, turun menjadi nabi. Ya, jadi tapi alhamdulillah udah sadar, Iya, udah benar. taubat. Ya, ketika di pengadilan dia ya minum Syahadat lagi ya? minuman yang berbau ion, jadi ini nabi kekurangan ion berarti. Allah. Ya, ikhwatul iman yang Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi nih yang Iya, mengaku-ngaku betul, nabi. betul. Jadi setelah Nabi Muhammad tuh banyak yang mengaku-ngaku nabi. Iya, Yang salah pastinya. satunya adalah Musailamah al-Kazzab. Ya, jadi ada banyak orang mengaku nabi dan Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, penutup daripada seluruh nabi. Iya, Jadi akidah kita jelas. iya. Jadi akidah kita jelas bahwa Nabi Muhammad adalah penutup daripada seluruh nabi. Tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Nah, di antara 114.000 nabi yang ada di muka bumi ini, sejak Nabi Adam dan banyak nabi lagi, dan yang masyhur itu ada 25 nabi dan Iya, rasul. iya. Ya. 25 nabi dan rasul, Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Ya. Secara logikanya harusnya kan masuk surganya Terakhir. Iya, betul. Logikanya. Urutan ya, Bib, ya? Urutan. Urutan. Harusnya Nabi Adam dulu, Nabi Nuh, terus sampai Nabi Isa Iya, alaihissalam. alaihissalam. Dan baru umat kita, umat Nabi Muhammad. Tapi ternyata ya kemuliaan daripada umat baginda Nabi SAW adalah pertama kali yang dihisap oleh Allah dan pertama kali yang menempati surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan yang luar biasa. Allah. Yang nggak bisa didapatkan oleh selain umat Nabi Muhammad. Iya, betul. Bahkan Ustazah, Nabi Adam pun sempat ngiri sama Iya, iya. umatnya Nabi Muhammad SAW. Iya. Kenapa ngiri Nabi Adam alaihissalam? Umatnya Nabi Muhammad SAW, ya, dia ada tinggal di dunia. Tapi ketika beliau takwa, beriman kepada Allah, dia pindah ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam dari surga pindah ke dunia, benar. Ya. Iya. Terus yang kedua, umat Nabi Muhammad SAW banyak melakukan maksiat, dosa. Ya. Tapi auratnya nggak dibuka oleh Allah. Ya. Masya Allah. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa ketika dia melakukan satu dosa saja, yaitu memakan Buah khuldi. buah khuldi. Ini khuldi juga, ini kan nama dari iblis. Iya. Khuldi ya, kata iblis, kalau kau makan kau bisa kekal. Khuldi Iya, itu kan betul. asalnya kekal gitu Oh kan. gitu ya. Padahal Allah cuma bilang jangan kau dekati sajarah ini, pohon. Sampai sekarang kita belum tahu tuh pohon Iya, apa. benar. Ya. Maka ketika Nabi Adam melanggar itu, ketika memakan buah dari pohon tersebut, maka terbuka auratnya. Baru sekali melaksanakan dosa, Iya, terbuka. langsung terbuka. Iya, benar-benar. Dan Nabi Adam alaihissalam ketika dia terbuka auratnya, maka dikeluarkan oleh Allah dari sorga, dipisahkan oleh istrinya. Iya, benar. Nabi Adam konon katanya di sekitaran India, Siti Hawa di sekitaran Jeddah, ya kan? Namanya Jeddah tuh, Jeddah tuh artinya nenek gitu kan? Ya. Jeddah. Jeddah ya. Jeddah dengan India dulu kan belum ada pesawat. Iya, jauh banget rasanya. Belum ada bus, Iya. belum ada apa. Bertemu lagi di Padang Arafah di Mekah Al-Mukarramah, ya, beratus-ratus tahun cuman karena berbuat dosa. Coba umat Nabi Muhammad SAW banyak melaksanakan dosa, melakukan maksiat, tapi nggak dipisahin suami istri. Oh, iya, Alhamdulillah. iya. Alhamdulillah. Ngiri gak Nabi Adam kira-kira? Banget, Iya. banget. Kemudian apalagi? Ya, Nabi Adam alaihissalam berzikir untuk bertobat kepada Allah. Ya, banyak waktunya, ribuan tahun. Ya, umur Nabi Adam itu 1000 tahun.
Cuman Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berdoa ribuan tahun, ya ratusan bahkan 1000 tahun agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat kita Nabi Muhammad SAW melaksanakan dosa sebanyak apapun juga, ketika dia bertaubatan nasuha, maka dosanya diampuni seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia diampuni dan dia tak wafat, maka dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita sebagai umat Rasulullah SAW merasa harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala privilege tentang syariat juga. Salah satunya syariatnya sholat. Ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, Rasulullah mendapat perintah sholat. Ketika turun ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Wahai Rasulullah Muhammad SAW, kau dapat perintah apa? Sholat. Berapa? 50 waktu. Maka Nabi Musa minta keringanan pada Allah. Kenapa? Karena umatnya Nabi Musa sholatnya 50 waktu. Coba bayangkan. Akhirnya umat Islam dikasih waktu cuma 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tapi pahalanya senilai dengan 50 waktu. Yang selanjutnya puasa. Ya, puasa itu kan ayatnya ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa ini juga diwajibkan oleh umat-umat sebelumnya. Nabi Daud berpuasa. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa. Kita alhamdulillah umat Nabi Muhammad SAW cuma dikasih puasa hanya 1 bulan. Dan puasanya juga cuma dari waktu fajar sampai waktu terbenam waktu maghrib. Cuman berapa jam? Umat zaman dahulu puasanya sehari penuh semalaman. Ini luar biasa umat baginda Nabi. Tapi pahalanya, Masya Allah, sebanding dengan pahala puasa nabi-nabi sebelumnya. Masya Allah. Ikhwan iman yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan di bulan Ramadan itu ada 1 malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Jadi umatnya Nabi Muhammad dapat kekhususan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, khairum min alfi syahrin. Itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Betul. Ini 1000 bulan ulama banyak berbeda pendapat. Ya. 1000 bulan mungkin dimaksud bulan yang kita. Kurang lebih 83 tahunan sekian. 83 tahun beribadah dengan khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal umat Nabi Muhammad umurnya baina sitin wa sab'in, antara 60 dan 70. Jadi banyak keistimewaan umat kita Nabi Muhammad SAW. Setuju banget ya Mitra ya. Apa yang Habib telah jelaskan ke kita, kalau saya pribadi meyakini mitra di luar sana juga sudah banyak paham ya. Ada hal yang menggelitik pastinya di antara kita juga ya Bib ya. Di antara kita yang masih fakir-fakir lah ilmunya secara keilmuan. Kalau lah dengan ibadah rutin, ada Rasulullah dengan segala contoh teladan yang sangat baik, tidak di Al-Quran kurang, maka dijelaskan di banyak hadis. Namun yang paling menarik di sini, Bib, bagaimana caranya meneladani Rasulullah itu supaya kita lebih yakin keistimewaan kita itu bukan hanya di ibadah rutin, ya kan? Ibadah rutin itu yang seperti yang tadi sudah disebutkan, kayaknya ini menjadi kewajiban. Kalau masih kewajiban, maka itu akan berat pastinya. Nah, kita ini kan di posisi apapun itu beban ya, Bib ya. Nah, gimana ini membuat kita lebih meyakinin privilege-nya kita sebagai umat Nabi Muhammad ini adalah bukan hanya di ibadah rutin, tapi banyak hal yang bisa kita gali. Sederhana sekali, maaf sebelumnya ya Sayyid ya. Mungkin kita langsung apa yang terjadi hingga detik ini pun masih sangat viral. Bagaimana keturunan Nabi aja itu masih dipermasalahkan. Nah ini kan
panjang banget kalau kita bahas ya, Bib. Masya Tapi saya pengen banget nih, gimana caranya? Bahwasanya semuanya itu lega. Ibadah yang Rasulullah tunjukkan itu bukan hanya rutin. Betul. Nah, ini yang kita mau buat ademnya gitu. Iya. Ya tadi saya sebutkan salah satu ayat di surat At-Taubah, ya ayat 128 dan 129. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini pribadi yang sangat luar biasa. Betul. Ustazah ya. Setuju. Pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasul min anfusikum. Bahwa telah datang kata Allah ya rasul atau penyeru di antara kalian yang dari jenis kalian. Iya. Ya. Min anfusikum, sama seperti kita, Iya, manusia. betul. Ya, Rasulullah manusia. Jadi makanya Allah sebutkan ya laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Iya. Bahwa sungguh pada diri Nabi Muhammad SAW terdapat suri tauladan yang patut kita contoh, yang baik. Ya. Betul. Kenapa? Karena Nabi manusia. Iya. Beda kalau Nabi malaikat. Betul. Kalau Nabi itu terbuat dari nur. Betul. Atau memang dari cahaya. Ya. Betul. Bukan tidak seperti, kan Rasulullah kan basar lakal basar. Dia manusia tapi tidak sama seperti kita. Iya, Ya. iya. Kenapa? Ya karena agak beda Ustazah Fenty ya. Iya. Rasulullah kan berkeringat ya. Kita juga Berkeringat. Tapi keringatnya Nabi bau kasturi. Masya Allah. Keringat kita, Aduh. ya silakan masing-masing pemirsa. Ludahnya Nabi itu, Iya. Nabi berludah, kita berludah. Ya, tapi ludahnya Nabi dapat menyembuhkan. Sayyidina sakit. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau hijrah Iya. dari kota Mekah ke Madinah, dia masuk ke Gua Thur, di situ ada binatang yang mematuk Abu Bakar. Bengkak pada tangannya Abu Bakar. Ya, tapi amal ludah Nabi dihapus, sembuh. Iya, betul. Kalau ludah kita gimana kira-kira? Iya, betul, Bib. Betul, Bib. Jangan-jangan tambah borok ya. Betul, Bib. Ya. Nabi kita adalah manusia, tapi tidak sama seperti kita. Nabi kita tidur, sama kayak kita tidur. Sama. Tapi Nabi kita tidur, tapi hatinya tetap terbuka. Nah, itu dia. Senantiasa terjaga kolbunya. Allah Jadi, langsung jaga ya, Bib. betul. Ya? Betul. Sangat berat penderitaannya Nabi Muhammad Iya, SAW betul. terhadap umat Nabi kita nih. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW ketika mau meninggalkan dunia, beliau sebut ummati, Iya. ummati. Iya. Wahai umatku, umatku. Nabi itu peduli, sangat luar biasa cintanya kepada umat manusia. Jadi ini kemana nih larinya nih Ustazah nih ya? Iya. Tadi kan pertanyaannya nih ada turunan Nabi, Iya. kok sekarang dipersoalkan? Artinya Iya. pada saat kita seharusnya tadi Iya. sebenarnya Habib udah sangat jelas ya, Iya. Mitra, setuju ya. Rasulullah itu manusia, kita juga manusia. Iya. Sebenarnya tuh untuk meneladani itu berarti nggak ribet berarti ya. Betul. Tapi apa yang kita buat ribet? Iya. Salah satunya adalah kan seperti yang terjadi sekarang ini. Iya. Ada ya golongan yang menyatakan itu mah bukan keturunan Rasulullah. Iya. Dan yang lain meyakini Karena Ustazah Fenty, Iya. mereka melihatnya sosok agungnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu maksum. betul. Beliau itu tidak Masya ada Allah. dosa Betul. sebelum, saat itu, dan setelahnya. Iya, Jadi betul. Allah maksumkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akhlaknya sangat mulia. Saya rasa belum pernah ada di zaman now atau zaman sebelumnya atau ya Allah. zaman yang akan datang kepribadian Manusia Rasulullah yang SAW. serupa itu ya. Betul. Nabi Muhammad menyuapi orang tua buta Yahudi yang ada di pasar, yang setiap Nabi Muhammad menyuapinya, orang tua buta Yahudi itu mengejek Nabi Muhammad, memfitnah, mencaci, memaki. Tapi Nabi Muhammad senyum. Coba zaman now. Yes. Kita dicaci, dimaki, Bales. kita balas dengan kemuliaan, Iya. agak berat. Ya. Betul. Padahal contoh kita tidak lain adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Apalagi kita kalau keturunannya. Kalau keturunannya, Masya Allah. Ini kan sudah menjadi, ya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad saja udah luar biasa Ustaz. Banget. Apalagi kalau memang kita adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, itu jauh lebih kita berbahagia.
secara Subhanallah. secara etimologi mungkin dalam arti bahasanya kita ini adalah keturunan kan, Bib? Semua. Nah, kenapa golongan itu mengklaim cuma dianya aja, Bib? Kok jadi mancing? Maaf ya, Mitra. Jadi gini, kalau kita bicara nasab, ya, Nah, ini dia nih Ya. kalau udah nasab ya, Mitra. nasab itu bukan suatu hal yang dalam Islam itu suatu hal yang menjadi utama. Oke. Ya. Kenapa? Karena nasab itu Tapi penting. belum tentu bisa menjamin orang masuk surga. Banget, setuju saya itu. Kalau kita lihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam Iya. punya anak Habil Qabil. Iya, Qabil membunuh Habil. iya. Dan Qabil adalah manusia pertama yang Allah masukkan ke dalam neraka. Nabi Nuh alaihissalam punya anak Kan'an. Dan juga Turunan Nabi Nuh, anak kontan Nabi Nuh. Tapi di neraka. iya. Oke, bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, Azar, di neraka. Iya. Ya. Kemudian istri anaknya Nabi Lut alaihissalam di neraka. Iya. Itu keturunan, nasab. Oke. Jadi kalau kita bicara nasab sekarang ini udahlah. Yang kita bicarakan adalah bagaimana kita mencontoh Nah, Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi clear, Allahumma gitu. Clear ya. Clear. Bukan milik segolongan. Gitu aja lah ya, Bib. Jadi kalau Allah. memang ada keturunan Nabi dan ada hadis dari Rasulullah SAW, cintailah aku dan cintailah Keturunanku, benar. Ya, tapi bukan berarti ya ini kita klaim. Iya. Ya kita klaim ini saya turunan Nabi nih. Kalau kamu nggak sama saya, nggak ini kan sekarang banyak itu Nah, viral di mana-mana. iya, Ya. betul, Bib. Statement-statement demikian, sehingga statement-statement demikian ini dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Ya, kan namanya keturunan pasti kan ada ujungnya, yaitu Rasulullah SAW. Ya kan? Ketemu nasabnya langsung. Waduh, ini Urut-urut. bagaimana ini? Iya. Nabi Muhammad tidak demikian. Suatu ketika Ustaz ya, Nabi Muhammad berjalan di orang Badui dipanggil cuma nama, Muhammad. Terus kemudian Nabi Muhammad tidak menyamperi orang itu, tidak. Justru Nabi Muhammad samperin orang itu. Ketika orang itu manggil Nabi Muhammad, disamperin oleh Rasulullah. Ketika orang itu minta apa yang ada pada Nabi Muhammad, diberikan. Padahal cuma manggil nama. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyebutkan nama Muhammad saja. Iya, betul. Selalu menggunakan Rasulullah atau ya Nabi. Ya. Ya, Habib. Tapi ini orang Badui Iya, betul. memanggil nama Muhammad aja. Atau orang kafir Quraisy memanggil nama Muhammad saja. Iya. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah marah. Karena Rasulullah SAW adalah pribadi yang cukup agung. Karena beliau adalah mengemban risalah amanah dakwah ini. Dan kita tujuannya adalah untuk manusia agar mereka mau mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Bukan malah menjauhkan. Oke. Ya, jadi bukan nanti ada keturunan Nabi datang ya ke rumah orang, kemudian minta sesuatu, minta ini, minta itu. Padahal keturunan Nabi tidak boleh minta-minta. Iya. Haram hukumnya. Betul sekali. Dan tidak boleh menerima zakat. Betul sekali. Jadi setuju. keturunan Rasulullah Nah, nggak boleh itu menerima dia. zakat. Oh ini kan nanti diatur-atur bagaimana caranya agar dapat uang zakat ini. Nauzubillah, summa nauzubillah. Haram hukumnya. Ya, Jadi pemirsa JIC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Maka ya ini kalau ada masalah sekarang, ini kan adalah ada sebab dan akibat. Iya, betul. Jadi bagaimana ini kalau saya pikir buat introspeksi, Ustaz. Nah, setuju. Jadi untuk introspeksi buat saya dan semua kaum muslimin dan mobil khususnya para keturunan Nabi SAW. Kalau memang benar itu insya Allah keturunan Nabi SAW, ya maka ini kita patut syukuri dan kita ikuti Nabi Muhammad SAW. Dan ada kaulnya saja. Keturunan Nabi, kalau dia memang baik, taat, maka double pahalanya. Allah. Tapi kalau dia bermaksiat, double Betul juga. Ya, jadi ini nggak boleh sembarangan. Contohnya para istri Nabi. Iya. Istri Nabi kalau dia berbuat maksiat, maka kata Allah, pahalanya Allah dobelkan, Allah lipat gandakan. Nah, keturunan Nabi itu kan juga termasuk. Ya, Iya, karena betul. istri Nabi ahlul bait, Iya. keturunan Nabi juga ahlul bait. Iya. Jadi ada nggak keturunan Nabi? Ada dong. Ada Karena dong. Nabi sudah mengatakan cintailah aku dan cintailah keturunanku. Keturunanku. Jadi ada keturunan dan nanti di yaumil akhir ya menjelang kiamat itu nanti namanya ada Imam Mahdi yang namanya seperti namaku dan binnya seperti binku.
Jadi Muhammad bin Abdullah, Imam Mahdi itu. Ya, dari suku Quraisy juga. Ya nanti ada. Ya berarti kan ada nih keturunan Nabi. Betul, betul. Tapi betul. siapa keturunan Nabi? Ya mudah-mudahan kita atau pemirsa yang memang tergabung dalam Robitoh ya atau dan lain sebagainya Iya, ya betul. dari Wali Songo Betul, ya. betul. Ini kita jaga ya keturunan ini menjadikan kita menjadi contoh tauladan, bukan malah menjadi Privilege sendiri. menjadi hak istimewa sendiri. Iya, Kemudian betul, Masya Allah. Ustazah tahu ketika Iya. Rasulullah datang ke pasar, Iya. pengen beli sesuatu dan orang itu tahu dia Rasulullah, apa kata pedagang? Gratis buat Nabi Muhammad. Buat engkau ya Rasul gratis. Apa kata Rasul? Tidak. Dibayar sama Nabi. Iya, betul. Jadi Nabi membayar dagangan saudaranya. Jadi berjalan seperti biasa. Makanya kalau kita melihat sekarang kalau ada orang datang minta ya ini buat Habib mana? Iya. Sini gratis buat Habib. Masya Allah. Ini yang harus kita jauhi ya. Ini mumpung nih sekarang lagi hangat-hangatnya Ustazah ya. Iya, betul. Ini Bib. bukan ngomporin bukan ya. Betul, betul. Mungkin lagi hangat-hangatnya. Mencoba meluruskan ya, Bib ya. Betul. Dan saya pikir adanya yang lagi terjadi saat ini ada dari kubu sebelah sana ada Kiai Imaduddin ya. Ini mumpung saya ada di TV ya. Ada Kiai Imaduddin, ada juga dari Robitoh ya. Yang kemarin tanggal 7, tanggal 8 itu kan ada apa namanya di Robitoh ada perkumpulan dan untuk membahas masalah nasab. Ya saya pikir semua kembali kepada husnuzon. Ya, jadi kita husnuzon saja ya. Karena bicara nasab ini bicara pribadi saja. Ustazah kan tahu saya, orang tua saya siapa, dan nggak mungkin kan mau ganggu-ganggu. Kayaknya Habib bukan anak sini deh. Kan nggak mungkin. Jadi itu urusan pribadi. Iya, ya. betul. Kalau kita memang menyandar-nyandarkan kepada Rasulullah dan ternyata itu tidak sampai dan kita mengaku-ngaku, ya itu jelas mereka tempatnya di neraka Allah. Ya, naudzubillah. Tapi karena kalau kita cinta, ya. Kepada Nabi Muhammad, kita pengen diaku menjadi umatnya Nabi, saudaranya. Kan nanti kan ada kata Rasulullah, ya ikhwani, wahai saudaraku, wahai saudaraku. Sahabat bertanya, nahnu ikhwanuk ya Rasulullah, kami saudaramu ya Rasulullah, anta sahibi, bukan Anda adalah sahabat. Lalu siapa sahabat? Lalu siapa saudaramu ya Rasulullah? Nanti di saat aku sudah nggak ada, ya, aku sudah tidak ada di dunia ini dan semua ajaran-ajaranku dijalankan. Ya, apa ajaran Nabi? Akhlaknya baik, ya budi pekertinya baik, terhadap tetangga baik, terhadap tamu baik, ya terhadap siapapun baik. Ya, masya Allah, kalimat lisannya menyejukkan. Betul. Ya, kalimat lisannya tidak mencaci maki, mengajak orang untuk berbuat baik. Kemudian ibadah kepada Allahnya luar biasa, tidak jalankan ya kemaksiatan. Kan sekarang kan ada tuh, ada Habib yang bermaksiat ya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik ya. Jadi jauhkan kemaksiatan. Kemudian ibadahnya sholat tepat waktu di masjid, berjamaah bersama imam atau menjadi imamnya. Ini kan luar biasa. Kalau itu kita jalankan kata Nabi SAW, bukan hanya keturunan, tapi saudara Rasulullah SAW. Dia adalah saudaraku. Saudaraku, kata Nabi SAW. Mudah-mudahan kita menjadi saudara Nabi SAW. Amin, amin, amin ya Allah. Amin Dan ya Rabbal Alamin. Nabi mengatakan juga, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Siapa ulama? Orang yang paham kepada agama ini. Dan insya Allah menjadi pewaris Nabi Muhammad SAW. Ini Ustazah juga ternyata keturunan Nabi. Amin. Iya. Warisan. Iya, betul, betul. Saya ada di keturunan Nabi Muhammad, benar. Alhamdulillah. Masya Allah, pengen banget, pengen banget. Jadi pewaris Masya Nabi Allah. kan harus, pewaris harus. Ya, kita semua ini pewaris Iya, Nabi. Kalau kita betul. ini yang ada di TV ini kan memberikan kajian rutin Iya, setiap hari. Senin kalau Setiap untuk hari Senin ya. Setiap hari Senin menjadi pewaris Nabi. Betul, betul, Bib. Ya, menjadi penyambung lidah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Ustazah ya, Iya. di bulan Rabiul Awal ini, Iya. ya kita kembali mengingat kembali perjuangan Nabi Muhammad, ya dakwahnya beliau, akhlaknya beliau, sampai
warisan yang beliau tinggalkan kepada kita. Apa warisannya? Itu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harus kuat jaga sekuat tenaga kita. Mudah-mudahan saja ini dapat kita jalankan ya. Ya, amin. Bukan sekedar teori aja ya. Karena kalau kita teori ini kabura maqtan indallah yang takulu. Ya murka Allah kepada orang-orang yang mengatakan tapi tidak menjalankan. Betul. Ya kita mulai. Ini saya ngomong begini buat diri saya, bukan buat pemirsa. Masya Allah. Luar biasa Bukan ya. buat pemirsa, buat diri saya. Masya Allah. Ya artinya nih ada rekamannya nih. Nanti kan rekaman tuh kita lihat, kita setel, dan ada istri kita, ada anak kita. Betul. Ya mudah-mudahan menjadikan kita sebagai pengingat kita. Betul. Ya, ini pakaian begini bukan pakaian wah Habib ada pakaian begini. Enggak juga. Semua pun boleh pakaian begini. Ya ini adalah sunnah Nabi SAW. Pakai imamah ya, pakai ya ada ridahnya ya. Betul. Jadi ini pakaian-pakaian sunnah. Kenapa ini kan kalau kita pakaian begini nggak mungkin kita bermaksiat. Betul. Ini kan menjadi sarana. Ya. Ini adalah kebanggaan kita justru. Tapi takwa yang asli kita ya. adalah di hati, Masya Allah, di hati kita. Ya, takwa itu letaknya di sini, kata Nabi SAW. Ya, adanya di hati kita. Ya, maka insya Allah mudah-mudahan pemirsa yang dimuliakan Allah di bulan Rabiul Awal ini, mari kita semangat untuk ittiba' li sunnati Nabi Muhammad SAW. Amin. Dan kita sudah dijamin oleh Nabi Muhammad masuk surga. Ya, kenapa? Kalau kita menjalankan mengikuti Rasulullah SAW, kita sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Allah. Tercerahkan ya mitra semua ya. Jadi privilege kita itu dari awal kita sudah ada garisnya dengan keturunan kita berada di barisan umat Nabi Muhammad. Itu sudah menjadi privilege pertama kita. Insya Allah. Apa yang Habib jelaskan tadi ke kita semua bisa menjadi, ya pastinya ini menjadi modal kita untuk lebih semangat menggali, meneladani, dan pastinya mengimplementasi apa yang sudah kita dapatkan. Begitu ya, Bib ya? Betul. Dan satu lagi, iya, Bib. Ustaz, Nabi Muhammad itu diutus di Mekah, ya. Dan yang mengikuti beliau, ya tidak hanya orang Mekah, orang Quraisy, tapi seluruh manusia. Betul ada sekali. Dari Yahudi, dari Majusi, ya ada dari Persia, ya, seperti Salman Al-Farisi, ya. Jadi banyak sekali, Masya ya. Allah. Jadi, iya, betul. Ya inilah, dan umat Nabi Muhammad itu semuanya, ya. Betul. Dan itu tugas kita. Jadi kita nggak boleh ya namanya sama orang di luar Muslim, ya, merasa dia mah nih udah nggak bakalan masuk surga. Itu tidak. Justru tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad mendakwahi Islam ini. Agama yang mulia, agama yang satu-satunya agama yang diberi oleh Allah, Islam, kita sampaikan ke mereka, al-Islam rahmatan lil alamin, bahwa Islam adalah rahmat buat seluruh alam, insya Allah. Masya Allah. Nambah lagi mitra Habib, kalau misalnya kita kasih kesimpulan, itu bukan kesimpulan, itu jabaran berikutnya. Ya, mungkin perlu di closing dengan ada closing ya, sehingganya benar-benar itu closing. Kita dengarkan ya closing dari Habib. Monggo Bib. Privilege-nya tadi kita simpulkan sebagaimananya semua jabaran dari yang udah diutarakan ya. Monggo Bib. Ya pemirsa JIC TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari di bulan yang barokah ini, bulan Maulid ini, kita mencanangkan diri kita untuk menjadi bahagian daripada barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dengan akhlakul karimah, akhlakul hasanah, akhlakul azimah, akhlak kepada Allah dengan ibadah yang luar biasa, akhlak kepada manusia dengan berbuat baik kepada seluruh manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang baik bermanfaat buat manusia lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan iman Islam kita, menguatkan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila
ada kata-kata saya yang salah itu dari saya pribadi dan benar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Allah. Pantun boleh pantun. Boleh banget. Kalau Ayo, ada jarum kalau yang patah. Cakep. Kok jarum patah cakep? Iya, cakep itu. Jarum patah nggak cakep. Cakep. Jangan Jelek ya. simpan di dalam Apa itu? peti. Ah, cakep. Kalau Kalau ada ada kata yang salah, salah, jangan simpan di dalam hati. betul Sampai sekali. ketemu dalam gelombang yang sama di acara JIC TV. Kantin, kajian rutin JIC. Masya Allah. TV. Ya insya Allah mudah-mudahan berbahagia kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sudah sampai di ujung program kita. Habib sudah menutup dengan kita insya Allah berjumpa lagi dengan gelombang yang sama. Dari studio kami mohon undur diri dulu. Saya Fenty Aini, mohon dimaafkan atas semua kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.